Sistem pakar diagnosa penyakit jantung dengan metode case-based reasoning atau CBR. Di sini kita perlu tahu definisi sistem pakar. Sistem pakar adalah sistem komputer yang bisa menyamai atau meniru kemampuan seorang ahli. Lanjut, metode case-based reasoning atau CBR. Metode case-based reasoning atau CBR merupakan penalaran berbasis kasus menyelesaikan masalah baru dengan mengadaptasi solusi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang lama. Nah, CBR ini sangat butuh dalam sistem pakar ya. Soalnya dalam kita memiliki suatu soal atau beberapa jenis penyakit, maka melalui CBR ini kita bisa mendeteksi kasus lama dan kasus baru dalam sistem pakar. Lanjut, di sini ada kesesuaian bobot terhadap gejala. Di sini ada kode dan jenis penyakit, jenis gejala dan bobot-bobotnya. Di sini ada 5 jenis kode atau jenis penyakit. Ada yang gagal jantung, heart disease, aritmia perikarditis, jantung koroner. Nah, di sini banyak gejala penyakitnya dan gejala-gejalanya beserta bobot-bobotnya ya, bisa kita baca tersendiri. Lanjut, di sini ada kasus lama. Nah, di sini di kasus lama ini, di sini nanti kita bakalan menghitungkan untuk mendapatkan nilai dari kasus baru tersebut. Nah, di sini ada beberapa jenis penyakit, gejala-gejala dan bobotnya. Di sini ada penyakit gangguan detak jantung, ada gejalanya 5 dan bobot-bobotnya juga tersendiri. Yang kedua, penyakit gangguan kutub jantung, ada gejala-gejala dan bobotnya juga tersendiri. Dan yang ketiga, penyakit gangguan jantung, ada gejala-gejala dan bobotnya juga tersendiri. Nah, di sini nanti di kasus selama ini kita bakal menghitung untuk mendapatkan hasil nilai kasus baru. Lanjut. Nah, ini tabel kasus baru. Yang namanya kasus baru itu bisa kita namai dengan X. Nah, di sini ada beberapa gejalanya, ada 7 gejala. Dada terasa penuh, sesak napas, pusing, denyut nadi yang lemah dan cepat, detak jantung lambat, badan lesu dan lemah, bunyi jantung abnormal. Lanjut, nah kita sampai di sini untuk perhitungan kasusnya. Ini kita masuk perhitungan kasus pertama, similarity X, 0,9. Nah, di sini mungkin teman-teman nggak tahu hasilnya dari mana angka-angkanya yang 1,5, 0,5 sama per 5 tambah 5 dan seterusnya. Nah, di sini kita ambil nilainya dari gejala atau kasus lama di bagian nomor 2, yang dimana di situ di nomor 2-nya penyakit gangguan katup jantung. Nah, di situ ada beberapa gejalanya dan bobot-bobotnya. Bobotnya itulah yang kita ambil jadi nilai di perhitungan kasus yang satu ini. Nah, jadi hasilnya di situ setelah kita kalikan, kita tambahkan dan hasilnya 54%. Nah, masuk kita pada perhitungan kasus kedua. Di situ similarity X, 0,4. Nah, ini di bagian gejala yang nomor 3. Nah, di sini dia bobot-bobotnya di sana udah kita perhatikan baik-baik tadi. Di situ ada bobotnya satu kali ada 5 dan 1. Nah, kita kalikan dia memang domisili udah nilainya dari 1 ya teman-teman. 1 kali 5 dan begitu juga seterusnya. Nah, ketika kita sudah tambahkan dan hasilnya menjadi 1 atau bisa menjadi 100%. Lanjut, yang ketiga, perhitungan kasus ketiga, similarity X, 0,5. Nah, di sini ini gejala kita ambil di bagian nomor 1 ya teman-teman. Di situ dia ada beberapa bobot, ada 5 bobot. Nah, jadi kan kita hitungannya kita ambil dari bobot yang nomor 1, kita hitung, kita tambahkan hasilnya sehingga di sini ada hasilnya 0,43. Kita hitung sendiri ya teman-teman, ini hasilnya udah pas ya. Jadi kita bulatkan menjadi 43%. Nah, kriteria kesamaan dari ketiga kasus tersebut ada 3. Yang pertama, kode penyakit P002, nama penyakit heart
Failed Dessert persenan 0,54, kriteria kemiripan medium. Nomor 2, gejala kode penyakit P003 aritmia persenan 1, kriteria kemiripan HIG. Yang ketiga, P005 nama penyakit jantung koroner persenan 0,43, kriteria kemiripan low. Demikianlah yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Bye bye.